Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air sudah hadir di acara ini. Pidato politik pertama saya, pertama kali, kepadamu Indonesiaku. Sebelum mulai, ada syair yang akan saya nyanyikan. Kalau cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Asik ya? Nah, ya. Teman-teman semua, di ruang akademik saya bertanya, ada apa dengan demokrasi kita? Ya, sebagai negara dari bangsa yang merdeka, kita telah memilih demokrasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa demokrasi kita adalah anak kandung dari kemerdekaan. Indonesia, negara kita ini, sejak awal berdiri telah bulat prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat punya hak yang dilindungi konstitusi, yaitu hak untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Setiap orang, kita semua di sini, teman-teman wartawan dan semua saudara-saudara yang menyaksikan pidato ini berhak untuk bicara tentang nasib republik. Setiap orang berhak menyatakan sikap politiknya. Semua itu demi Indonesia yang lebih baik. Negara dengan begitu wajib melindungi ruang politik yang sehat. Kritik harus diterima. Kritik pasti bukan kebencian. Masa kritik kebencian? Kritik itu rasa cinta tanah air. Keharusan menerima kritik, negara nih harus bisa menerima kritik karena kekuasaan negara adalah milik rakyat. Milik rakyat. Sekali lagi, milik rakyat. Karena itu pula kebebasan akademis perlu diperkuat dan dijaga. Pembatasan atas kritik hanya menimbulkan rasa takut. Demokrasi yang memberi ruang bagi rasa takut bukan demokrasi, itu horor. Kalau demokrasi nggak boleh ada rasa takut. Tahun 1998 reformasi berlangsung sebenarnya adalah kritik atas pemusatan atau bahkan privatisasi kekuasaan. Reformasi ingin mengembalikan harkat dan kedudukan negara sebagai alat bangsa untuk mencapai cita-cita luhurnya. Sekarang nih muncul tanda-tanda kemunduran. Satu persatu lembaga yang lahir dari reformasi mengalami pelemahan. Lahir kebijakan yang melawan agenda reformasi. Agenda reformasi dilawan. Bayangkan teman-teman semua, saudara-saudara semua. Sementara itu, kasus-kasus hukum melanda para pejabat publik yang datang dari proses pemilu. Tapi ya, inilah wajah demokrasi kita dewasa ini. Belakangan ini kita dengar, nah ini menarik. Belakangan ini kita dengar ada sejumlah tokoh pergi keluar kota dari Jakarta, pergi keluar kota. Tujuannya apa? Mencari suara moral katanya. Tokoh-tokoh ini keluar Jakarta mencari suara moral. Dan mereka ngaku, saya salah dukung. Tapi sebagian lain menyebutnya, aduh ada kehilangan moral nih, moral hilang. Kan kita bertanya, apa sehingga moral lengkap? Ini pertanyaan juga. Bukan ini mahasiswa yang menjadi lumbung moral. Ini kemana mahasiswa nih? Kampus aja? Atau sudah berani bersuara? Atau malah ragu-ragu untuk bicara? Secara akademik dikatakan bahwa apabila moral tidak lagi mendapatkan tempat, maka besar kemungkinan hukum dalam bahaya. Kenapa coba? Kenapa hukum dalam bahaya? Karena hukum berpeluang melawan cita-cita kemerdekaan. Hukum
bisa saja menjadi alat kekuasaan. Wah, tidak melanggar hukum, wah, tidak melanggar undang-undang. Gitu terus kan alasannya. Sering kan dengan alasan seperti itu. Mengapa hal yang demikian dapat terjadi? Bukankah dalam negara demokrasi yang seharusnya dilakukan adalah langkah memperkuat rakyat? Memperkuat rakyat, kenapa rakyat perlu diperkuat? Bukankah seharusnya ruang kebebasan ditumbuhkan dan dirawat? Jadi rakyat diperkuat, ruang kebebasan ditumbuhkan, dirawat. Hanya dengan kebebasan rakyat, ya, hanya dengan kebebasan rakyat nih, rakyat akan makin melek politik dan rasional. Dalam negara demokrasi tidak saja kebebasan politik yang terselenggara. Penting. Bukan hanya kebebasan politik yang harusnya terselenggara, tapi juga kesetaraan sosial ekonomi, setara dan adil atas sumber-sumber kemakmuran. Sampai nggak setara, tuh ada yang makmur, ada yang enggak, jadi harus setara kemakmuran ini. Karena kesenjangan sosial dan ketidakadilan akan membuka pintu munculnya praktek buruk dalam demokrasi. Nah, yakni bekerjanya politik beralat sembako. Pernah dengar ya? Sembako. Masalah besar akan terjadi ketika sembako jadi metode politik. Besar ini masalahnya. Kenapa? Pertama, distribusi bahan pokok, ya, si sembako tadi tidak diselenggarakan sebagai pemenuhan hak rakyat, tapi digunakan sebagai alat politik, yaitu alat untuk mempengaruhi dukungan politik. Pilihan rasional yang pakai akal sehat tadi akan kehilangan tempat. Keputusan politik rakyat akan ditentukan oleh distribusi sembako. Yang kedua, dalam prakteknya pembagian sembako menjadi menu utama kampanye. Bahkan mungkin mohon maaf nih kalau ada yang tercolek, ya, jangan tersinggung. Aksi sembako ini tidak hanya dianggap wajar, tapi justru dinanti-nantikan. Sembako mana ya? Karena itu yang tidak bagi-bagi sembako biasanya nih, ya, dia merasa kalah sebelum bertanding. Yang tidak mampu bagi-bagi sembako akan mundur dari arena, yang akhirnya, ya, arena diisi oleh para petualang sembako. Padahal kualitas yang tidak bagi-bagi sembako, wah, sangat mungkin melebihi kualitas yang bagi-bagi sembako. Nah, dalam keadaan yang demikian, komunikasi yang berlangsung pasti bukan jenis komunikasi rasional lagi. Udah nggak pakai akal sehat, nggak lagi pakai argumen yang kaya ataupun argumen-argumen terbuka. Relasi yang terbentuk, relasi yang sudah tidak setara, udah nggak sama bagi sembako sama tidak, gitu kan? Artinya demokrasi yang plus sembako, demokrasi yang ditambah sembako ini adalah sebetulnya bentuk manipulasi demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi diabaikan. Demokrasi merosot tajam. Ruang demokrasi berubah. Yang tadinya pertukaran akal gagasan jadi pertukaran ruang transaksi sembako. Hidup dan kehidupan rakyat terancam begini. Pribadi yang masuk arena publik bukan yang punya kapasitas dan integritas, bukan lagi punya akal sehat. Yang masuk adalah dia yang mampu membawa sembako. Tuh, demokrasi bergantung pada daya beli. Orang-orang yang bisa bawa sembako aja diterima. Moral makin marginal, batas-batas diterabas, institusi dirusak, dibusukkan. Ada potensi program pembangunan bukan lagi sarana emansipasi. Pembangunan makin gak relevan dengan problem pokok bangsa. Pembangunan justru mungkin akan memparah kesetidaktaraan itu.
Jadi kesetaraan tadi malah jadi parah dengan adanya pembangunan, jadi ketidaksetaraan tuh. Kenapa? Karena distribusi sumber-sumber kemakmuran tadi yang tidak merata. Kekuasaan disalahgunakan. Ide-ide mulia akan tinggal menjadi kata yang tidak berdaya. Sembako sebagai alat politik merupakan virus ganas yang menyerang jantung demokrasi. Itu kalau udah keserang jantungnya bisa bahaya, bos. Miskinnya pendidikan politik membuat rakyat cuek pada pemilu. Nah, ini lebih ngeri lagi. Akibatnya pemilu nanti nih 2024 hanya dianggap sebagai acara urusan KPU, acaranya urusan partai-partai, para kandidat capres cawapres, dan bukan lagi urusan rakyat. Masih ada asa di depan. Masa depan kita nih, kita masih punya asa nggak kira-kira? Kita percaya, ya. Saya juga percaya teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara ini maupun yang nanti akan menyaksikan acara ini, masih ada cinta yang bersemayam di tiap-tiap warga. Cinta tanah air. Kita percaya masih ada rasa ingin memperbaiki negeri. Karena itu saya mengajak nih, kita berharap semuanya ada langkah bersama. Gimana tuh caranya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang tercinta, teman-teman semua. Pertama, nih izin ya, bukannya so tau nih, tapi saya kasih saran nih. Jadikan rasa cinta tanah air sebagai moral yang menggerakkan langkah politik. Dengan itu perbedaan akan menjadi masalah sederhana, yaitu perbedaan dalam cara memperbaiki negara. Kedua, walaupun susah, tapi marilah hindari menjadikan sembako sebagai alat politik. Biarkan demokrasi ini tumbuh sehat dan subur. Hadirkan pendidikan politik yang emansipatif. Jadikan pemilu sebagai pendidikan politik akbar besar, dengan cara menghadirkan pertarungan gagasan dan strategi pembangunan, bukan dengan sembako, ya. Negara harus menjamin rasa aman agar pendapat yang berbeda tidak menimbulkan masalah hukum. Rakyat ingin agar pemilu menjadi pintu utama perbaikan nasib bangsa. Ini perlu saya ulang ya. Kita semua ingin ya pemilu 2024 nanti menjadi pintu utama perbaikan nasib bangsa. Makanya kita harus peduli. Ini saya pesan khusus ya kepada para capres cawapres yang sudah mendapatkan nomor 1, 2, dan 3 ya. Gunakan momentum ini menjadi wahana pembelajaran bangsa. Hindari cara-cara tercela dan melanggar aturan. Berikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Tentu agar hasil pemilu dapat menjadi awal penting dalam memperbaiki negeri. Buatlah kami semua, wahai capres cawapres, para penguasa, kita semua yang hadir di sini, rakyat, buatlah rakyat kita semua menjadi percaya dan bahagia hidup di Indonesia. Terima kasih. Jakarta, 16 November 2023. Henry Satrio berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya hendak berterima kasih kepada teman-teman yang sudah merilai acara ini secara langsung maupun tunda. Pemilik YouTube, teman-teman semua, ada Total Politik, Refli Harun, Caritahu.com, Abraham Samad Speak Up, Berisik Republik, Hersu Beno Point, wah ini sorry Mas Hersu, Mardani Alisera, ada channelnya Pos Kota, channelnya Bambang Wijayanto, R66 Politics, teman-teman media massa, ada iNews dan TV-TV lainnya, Metro TV, TV One. Terima kasih banyak
teman-teman yang hadir di sini dari Antara, kemudian dari media-media lainnya, saya sekali lagi berterima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.